kesempurnaan Tuhan itu terletak pada di mana dia tidak bisa dilihat sama sekali. Pilihannya antara Tuhan dan manusia. Manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Masa lebih cinta dengan makhluknya daripada penciptanya? Dan cita-cita saya dulu waktu masih kelas 6 SD itu jadi pastor. Saya dulu sempat ini juga dibenci beberapa orang. Dan itu orang-orang terdekat saya. Bahkan kalau ketemu saya nih katanya, dia bilang ke orang-orang, bunuh aja sandang itu katanya. Saya rasa kematian itu hal yang remeh-temeh. Apa remeh-temehnya? Kayak saya rasa kematian itu hal yang remeh-temeh. Apa remeh-temehnya? Oke. Pertanyaannya ini ya, apa membuat saya teringat kembali perjuangan awal-awal masuk agama Islam. Jadi memang sebenarnya dari kecil itu saya sangat peduli dengan agama, yang namanya agama ini. Kenapa? Karena memang manusia lahir tentu ada kematian. Nah, ya, betul. Justru yang saya mau lihat itu seperti apa sih kematian yang terbaik itu. Nah, kalaulah seandainya saya lahir di dunia, tapi ya biasalah pemikiran orang-orang ya pengen kerja, pengen nikah, akhirnya ekonominya mapan ya kan. Setelah itu apa harapan selanjutnya ketika udah tua? Ya udah lengkap nih semuanya, udah oke lah. Secara ekonomi sudah lengkap semuanya. Bisa nggak sih memikirkan atau menghadapi sebuah kematian dengan ria gembira? Jadi nggak dengan sedih gitu kan? Nah, tapi masalahnya kebanyakan yang saya lihat orang-orang takut menghadapi kematian. Takut untuk tidak membawa hartanya mungkin, ataupun tidak dengan membawa orang yang tercintanya, bahkan keluarga tercintanya. Nah, dari situlah saya melihat banyak-banyak kuburan. Saya lihat, oh begini ya, kuburan itu gersang, sepi, sampai dilihat berkali-kali. Iya, menyeramkan ya rupanya. Jarang datangin orang. Nah, jadi kepikiran kan, aduh gimana ya, kayaknya rasanya nggak akan lengkap kebahagiaan ini kalau tidak melihat hari akhir nanti. Nah, justru sebenarnya ketika saya mendalami agama saya sebelumnya, ya memang betul dijanjikan akan masuk surga. Nah, masuk surganya itu tidak seperti yang Islam bahkan. Kenapa? Karena memang ketika, mohon maaf, Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, umatnya. Nah, kalau Katolik kan itu percaya namanya Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, ya kan? Nah, cuman kan kita lihat dulu seberapa dahsyatnya, seberapa sempurnanya konsep ketuhanan ini. Nah, dari situlah saya ngelihat, oke, kita harus belajar ini. Allah Bapa itu yang seperti apa? Allah Putra itu yang seperti apa? Allah Roh Kudus itu yang seperti apa? Akhirnya memanglah dari kecil itu ingat-ingat tentang kematian, kemudian ya terus-terus belajar agama, akhirnya mentok-mentok di kuliah. Kenapa? Karena pergaulan sudah beda lagi. Lebih terbuka wawasannya. Teman-teman udah banyak yang muslim. Habis itu kalau mau ajak diskusi pun mudah. Untungnya diskusinya waktu itu di tahun 2019 kebetulan punya teman aktivis juga. Alhamdulillah aktivis yang di agama muslim. Jadi mau diajak sharing. Awal-awalnya dia ngajak, saya penasaran dengan konsep ketuhanan yang ada di agama kamu, yaitu agama Katolik. Ya saya bilang, udah jelas kita punya Tuhan yang tahu fisiknya, bentuk fisiknya seperti apa. Dan ketika dipertanyakan tentang Trinitas, ya saya juga bisa menjawabnya gitu. Kenapa? Misalkan contohnya, nah ini saya di dalam satu forum, saya dosen dan beberapa teman-teman yang agama Katolik itu membicarakan tentang Al-Quran. Jadi kami juga bedah Al-Quran nih ceritanya. Islamologi. Iya. Jadi kami membandingkan antara kitab Quran dengan kitab yang Katolik. Kitab suci lah. Nah, ketika kita bandingkan ternyata banyak kesamaan nih. Banyak kesamaan. Nah, ya macam-macam lah. Kayak Ibrahim tadi. Jadi Abraham. Misalnya gitu, kalau kita dulu bilangnya.
Ismail. Habis itu Yusuf, Joseph. Betul. Nah, tentang Maria juga ada gitu. Cuman yang endingnya adalah ternyata Islam menganggap Yesus ini hanya seorang nabi gitu, tidak menganggap Tuhan. Kenapa? Karena muncul nabi terakhir namanya Nabi Muhammad, kayak gitu. Akhirnya Mulai kenal di situ. ya dari situ mulai kita belajar gitu, mulai terbuka. Ya ini juga dipancing ternyata. Ya Allah sudah menakdirkan ini kan, tentunya. Akhirnya tidak lama setelah itu kami belajar, berpikirlah meninggalkan ini. Di perjanjian lama itu babi itu haram. Di perjanjian baru babi hutan yang haram, babi peliharaan boleh. Dan saya tanyakan waktu itu kepada dosen yang kebetulan bedah Quran. Lah, seperti ini konsepnya katanya. Babi hutan itu kan kita tidak tahu makanannya apa. Sembarangan kan? Iya. Tapi kalau babi peliharaan kan kita yang ngerawat. Kita yang tahu pola makannya seperti apa. Ya tidak jorok lah. Nah, tapi penasaran saya lanjutkan, itu kan babi. Ya sama, bentuknya sama, babi. Nggak bisa juga kita bilang ini babi ya peliharaan, itu babi hutan. Nggak, bentuknya sama kan. Nah, gini aja katanya. Babi hutan itu kalau dipelihara bisa dimakan udah katanya. Ini nggak logik. Satu. Udah mulai bertanya nih. Iya. Kedua, yang saya tanyakan adalah waktu itu, kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan, sedangkan di Islam Nabi? Ternyata Yesus ini Tuhan, begini konsepnya, Trinitas itu katanya. Kan saya tanyakan tentang Trinitas kan. Allah Bapa itu ada di surga. Ketika dia di dunia, jadilah Allah Putra. Kemudian ketika dia meninggal, jadilah Allah Kudus. Nah, jadi kayak ini kan ada malaikat Gabriel kalau di agama Katolik, bukan malaikat Jibril ya kalau di Islam ya. Iya. Nah, jadi dia yang ini apa menyeting semua kayak event jadinya. Ya Bapak tuh bilang, tolong carikan keturunan Daud yang masih perawan. Nah, muncullah Bunda Maria waktu itu, Bunda Maria. Oh ini dilaporkan sama ini kan atasannya Allah Bapa tadi. Allah Bapa bilang, nah nanti di situ saya akan menjadi Allah Putra. Allah Putra itu berarti nanti jadi manusia. Nah disitulah konsep penebusan dosa nanti. Nah kemudian ketika udah menjadi Allah Putra, baru kemudian menebus dosa-dosa manusia dengan apa? Dengan konsep lagi adalah kalau Katolik itu percayanya gini. Ketika Yesus itu mencontohkan dia udah mati di kayu salib, akhirnya kan bangkit lagi pada hari ketiga. Nah, jadi sebelumnya itu ada cerita di mana ketika manusia itu mati, nerakanya itu di kuburan, udah. Jadi konsep neraka itu di dalam Katolik sendiri itu, di dalam kitab suci itu, ya kuburan itu neraka. Dia tidak akan bangkit lagi kalau dia itu memang sudah banyak dosanya, udah banyak lah sesuatu yang dilakukan tentang maksiatnya di agama sebelumnya. Nah, jadi dia mati di neraka, jadi debu. Nggak ada istilah siksaan tuh nggak ada. Nah, jadi ya udah mati, kekal abadi. Nah, beda ceritanya ketika dia berbuat baik, habis itu mempercayai ya Yesus tadi, firman-firmannya, akhirnya dia diangkat ke surga. Seperti itu. Nah, Yesus menebus itu, menebus kesalahan-kesalahan itu dengan apa? Dengan ada harapan. Harapan itu dicontohkan dengan mati Yesus di kayu salib, akhirnya dikuburkan, itu tidak dikuburkan sih, di kain kafan itu kan. Akhirnya mati selama 3 hari itu bangkit lagi. Artinya nanti manusia itu kayak gitu prosesnya. Dia memang menebus dosa, tapi dia mencontohkan begitu cara menebus dosanya gitu. Jadi manusia itu akan punya harapan lagi. Mereka ketika percaya bahwa Yesus ini Tuhan, percaya bahwa mereka itu melaksanakan taubat, yang dimana mereka berdosa, mereka bertobat, yang penting percaya, mereka akan diangkat ke surga. Udah pasti. Itu yang ditebus sama Yesus itu. Kalau sebelumnya kan ada harapan. Ya udah kalau kesalahan, ya udah nggak taubat segala macam, ya udah mati-mati aja gitu. Itu pemikiran saya dulu, yang saya dapat ilmunya. Nah seperti itu. Ini kan mungkin bisa jadi doktrin ya. Bisa jadi nggak sesuai dengan kitab sucinya. Betul. Tapi setahu saya memang yang saya literasinya memang seperti itu yang disampaikan. Kemudian itu tentang Trinitas yang dibicarakan. Kemudian tidak lama setelah itu, saya berpikiran kan, gimana sih konsep sebenarnya di Islam itu? Mulai penasaran, mulai nanya-nanya. Oh katanya,
kalau kita udah dijanjikan masuk surga sama Nabi kita, Nabi Muhammad, ya gimana prosesnya? Ya, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka tetap akan ada imbalannya. Imbalan kebaikan ini pasti ada feedbacknya. Nah, terus bagaimana proses untuk masuk surganya? Saya bilang, kan saya dulu mikirnya surga aja. Karena pengen tempat kematian itu menjadi riang gembira kan. Ya udah, kalau mati siap-siap berpindah kehidupan ke selanjutnya gitu kan. Iya, Harus ada harapan gitu. Iya. Itu yang harus dimunculkan. Dalam masalah itu, ya udahlah. Saya pengen satu aja. Bagaimana sih ketika saya meninggal, saya memastikan diri masuk surga. Dan Islam dijanjikan pasti masuk surga katanya. Nah, ternyata memang semua itu ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, pasti insya Allah akan masuk surga. Caranya bagaimana? Caranya melakukan kebaikan-kebaikan sesuai syariat. Ya, betul-betul dipatuhi semua katanya. Kata teman tadi ini. Kalau udah sesuai dengan syariat, insya Allah ridho Allahnya pasti dapat. Iya. Ya, karena Allah sudah merintahkan dan kita menaati. Iya, betul. Ya kan, kita nggak melanggar kan? Itu jelas kan? Maksudnya logik gitu. Nah, terus bagaimana kalau seandainya saya banyak melakukan kemaksiatan, tapi saya tetap percaya sama Allah? Kan saya nggak tahu maksiat apa yang saya lakukan. Ya tetap begini caranya katanya. Kamu akan dicucikan dulu di api neraka gitu, sesuai dengan kejahatan-kejahatan. Karena memang amal kebaikanmu kurang. Makanya dicuci dulu sampai bersih, kemudian angkat ke surga. Ya masuk akal sih. Berarti kan masih ada harapan untuk hidup. Iya. Beda dengan yang sebelumnya, di agama sebelumnya, ya udah kalau mati aja kalau jahat. Iya. Dia jadi debu, dia nggak ada penyiksaan. Ya kuburan bagi mereka itu ya neraka. Iya. Nah, Bahkan seperti kalau itu. Saya dapat informasi itu, saya makin intens nih. Makin intens diskusi sama teman. Yang tadinya udah sampai... teman kampus nih ya? Iya, teman kampus. Dari jam 7 sampai jam 9. Mulai ngerasa kayaknya kurang nih diskusinya. Iya. Berlanjut nih, dari jam... tadinya jam 9 selesai, sekarang jam 12. Kemudian ternyata rasanya kurang lagi nih. Memang kalau udah Sampai ngomongin... pagi ya? Iya, kalau udah ngomongin iman itu, ya luar biasa gitu. Nggak ada capeknya. Iya. Nah, setelah itu nggak lama, dari jam 12 ke jam 3 subuh. Nggak ada ngantuk sama sekali. Saya bilang, saya ini mulai percaya nih sama Islam, saya bilang, konsepnya. Karena kayak masuk akal aja gitu, dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Ternyata berbalik, apa yang disampaikan teman-teman itu memang betul. Kesempurnaan Tuhan itu terletak pada di mana dia tidak bisa dilihat sama sekali. Saya kan dulu pernah ditanya sama teman ceritanya. Bagaimana konsep Tuhanmu? Bukannya kalian nyembah berhala ya? Sakit hati saya. Bagaimana tak sakit hati kan? Iya, iya. Capek-capek ini kita ibadah, tapi malah dibilang nyembah berhala. Kami enggak nyembah berhala, saya bilang. Gini jawabannya waktu itu. Nah, ini teman saya mendengar jawaban saya, dia sudah memastikan kalau saya tidak akan pernah masuk Islam. Gitu. Jadi jawaban ini saya ambil dari salah satu pastor. Memang ini jawaban sangat menarik sekali. Coba, ini kan kalau di Katolik itu memang salib ada patungnya ya, kelihatan. Nah, gini jawabannya. Punya keluarga tidak? Punya. Punya nenek? Punya. Karena otomatis kan nenek yang udah tua pasti akan menghadapi sebuah kematian. Kangen nggak sama nenek yang udah meninggal? Apa jawaban kita? Kangen dong pasti. Pengen dong ketemu. Pengen dong dia lihat mukanya. Apa yang dilihat? Nggak mungkin kan datang ke kuburan gali lagi. Kan udah jadi tulang. Apa yang dilihat? Ada fotonya nggak di rumah? Ada? Nah, itulah mengapa Katolik itu ada patungnya. Melihat historinya, melihat ya perjuangannya ketika memikul kayu salib. Nah, jadi ini jawaban bagus juga ya. Mikir kan? Iya betul juga sih. Saya sampaikan ke kawan saya. Kawan saya bilang, ini ada teman saya juga Protestan. Ya kan beda dengan Katolik. Kalau mereka Protestan kan nggak punya patung. Nggak punya gambar lah gitu. Nah, ini bukannya kalian nyembah berhala ya? Gitu saya bilang Protestan. Kalian nyembah berhala, kalian ada patung, kami nggak ada patung kan. Akhirnya kawan bilang, Tuhan kami lebih sempurna katanya. Coba pikirkan, seperti apa bentuk Tuhan kami? Saya pikirkan, masa sempurna sih? Kan ada wujudnya. Kalau kami kan ada wujudnya, dia seperti manusia.
dia warna kulitnya kita tahu, rambutnya kita tahu, ya kurang lebih seperti itulah. Walaupun memang ada beberapa patung itu beda ya ini. Iya, versinya. Ya, tapi memang kayak gitulah bentuknya gitu. Kita udah tahu nih, oh ini seperti kebule-bulean kayak gitu. Tapi tidak lama setelah itu saya merenung lagi, Bang. Saya merenungkan, oh kayaknya kalau sempurna, saya melihat ada kulit putih, ada kulit hitam, ada rambut keriting, ada rambut lurus, ada tinggi, ada pendek, ada yang jangan-jangan ada yang lebih ganteng dari itu. Iya. Ya kan mikir juga kan, dari mana otak sempurnanya ya? Tidak lama setelah itu saya hubungi teman lagi. Saya pengen belajar lagi, ketemu belajar kan, dijelaskan lah kenapa tidak bisa diwujudkan ya karena memang manusia ini bandel, dia punya nafsu, dia untuk mengekspresikan sebuah kebahagiaan itu ya bisa dalam bentuk wujud. Misalkan saking bahagia, misalkan menghadapi, misalkan ada apa ya yang bisa diwujudkan. Intinya ya ada sesuatu yang bisa dilihat. Sedangkan sebenarnya itu kesyirikan gitu. Takutnya kan saking bahagianya bisa syirik jadinya. Karena ya bahagia tadi. Nggak lama setelah itu saya mikirkan, oh iya, kan kita tujuan para nabi itu menghapus kesyirikan itu. Masa ini kita masih syirik? Dengan adanya bentuk dan wujud. Iya ya, di Islam tidak ada wujud berarti ini kan sempurna, betul-betul menghapus kesyirikan. Dan nabi-nabi juga nggak ada bentuknya. Di Islam sudah menjelaskan itu. Oh ya udahlah, saya bilang, saya mikir-mikir dulu. Apa yang dipikir? Tapi udah mau Islam belum katanya? Udah ada kayaknya. Saya waktu presentasinya tuh setiap ketemu tuh ada nambah gitu, ada nambah sesuatu gitu dari 50%. Rasanya jadi 60%. Nah, dari 60% jadi 70%. Progres gitu. Keyakinan yang bertambah gitu ya. Keyakinan pertama tuh menurun. Percaya Islamnya semakin nambah gitu. Iya, percaya Islamnya semakin bertambah ya. Ya, makin bertambah. Saya ini takut. Takut apa? Saya ini masih kuliah. Waktu itu saya masuk Islam kan masih kuliah. Saya punya orang tua yang mensupport saya, tapi kondisi mereka kan, mereka tak akan, bisa jadi mereka tak akan bantu saya lagi gitu. Dan kedua, saya bisa kehilangan mereka loh. Terus orang-orang tercinta saya juga bisa hilang nih. Karena keluarga saya termasuk yang fanatik juga di agama sebelumnya gitu. Termasuk kuat juga. Coba pikir-pikir katanya. Bayangkan, pilihannya antara Tuhan dan manusia. Manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Masa lebih cinta dengan makhluknya daripada penciptanya? Sedangkan abang ini tidak akan pernah ada di dunia ini kalau tidak diciptakan sama Tuhan. Masuk akal juga ya kan, mikir kan? Aduh, gimana ya, pusing ya. Waktu itu memang betul-betul otak tuh tidak sinkron lah. Pas pula di 2020 kan zaman-zamannya ini COVID-19. Betul. Waktu itu malamnya dada saya agak sesak tuh. Sedangkan sebelum pertemuan berakhir itu dia ada ngasih tahu kalau lambat masuk Islam, mati dalam keadaan kafir, kan kita tidak tahu kematian itu kapan aja bisa. Iya. Bisa aja hari ini katanya. Entah itu di jalan ada tabrakan atau apa, kan kita nggak tahu katanya. Matinya dalam keadaan kafir. Padahal udah percaya tuh, nggak ngucap akad syahadat. Nanti dulu, saya bilang. Mungkin tunggu ulang tahun saya. Saya ulang tahun kan bulan 5 tanggal 7 Mei ini. Bentar lagi. Iya. Bulan 3 tanggal 4 waktu itu kan momentum 3 hari sebelum itu saya udah bilang kayak gitu, akan nunggu ulang tahun. Karena saya akan meyakinkan orang tua. Nggak lama setelah itu sudah ada sesak. Otak ini lagi tidak sinkron nih. Karena mikir, bisa mati nih hari ini kan. Ya Allah ya Rob, saya bilang. Ya udahlah, saya bilang. Saya syahadat aja lah, saya telepon teman kan. Dah, siapkan Ustadz, saya mau syahadat. Yakin? Orang tua gimana? Dah, terserah lah orang tua. Pasti insya Allah Allah mudahkan, Allah lembutkan hatinya. Karena ini kepilihan saya.
Nah, ya, alhamdulillah saya syahadat waktu itu. Syahadat, selesai semua, tapi saya udah tahu akan ada beberapa hal yang akan saya korbankan. Saya waktu itu tinggal di tempat kakak sepupu saya yang non-muslim lah. Jadi ketika udah syahadat, saya langsung pindah kos. Pindah gitu. kos ke asrama muslim dengan harapan bisa dibimbing waktu itu. Iya. Dalam masalah itu kebetulan saya waktu syahadat direkam. Iya. Iya, saya direkam kan. Viral langsung satu hari. Viral ya. Yang tadinya saya mau 1 minggu ngasih tahu orang tua, bisa tahu di saat itu juga. Dan waktu itu orang tua kandung yang betul-betul disetting untuk ketahuannya. Kenapa? Waktu itu kan memang orang tua juga tidak terlalu update tentang teknologi ya. Baru-baru ini baru update. Nah, orang tua itu disiapkan kan saya masuk Islam itu di hari Jumat. Di hari Jumat, di hari Ahadnya, di mana orang tua saya disiapkan datang ke gereja. Habis itu setelah selesai kegiatan ibadah jangan dulu balik. Disiapkan infokus. Ditayangin di gereja saya masuk Islam syahadat. Asyhadu Allah. Itu di situ bermasalah pasti. Ya hubungan dengan keluarga sempat rusak lah, renggang. Tapi ya saya meyakini bahwa saya masuk Islam bukan karena saya tidak cinta, tapi saya sedang mencari kebenaran itu. Dan alhamdulillah hari ini saya dapat kebenaran, saya bilang. Dan saya meyakini semakin saya mencintai Islam, semakin saya mencintai orang tua saya. Karena adab dalam Islam itu luar biasa. Malah letaknya ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Dan ini yang saya jaga sampai saat ini. Dan alhamdulillah orang tua saya malah support saya untuk dakwah. Dan orang tua saya mengabdi di masjid sekarang. Walaupun masih non-muslim. Ya moga-moga doanya semoga orang tua saya bisa masuk Islam. Ya amin ya rabbal alamin. Wah. Itu udah ada penolakan ya, karena memang terkejut juga kan, karena tidak mungkin saya bisa masuk Islam, sedangkan saya dari awal itu memang giat juga belajar, dan cita-cita saya dulu waktu masih kelas 6 SD itu jadi pastor. Gitu. Cuman dilarang aja sama ibu saya bilang, kasihan tidak ada punya keturunan segala macam kan. Ya udah saya lanjut. Ada ini nggak upaya-upaya dari gereja gitu, mungkin tentu pada orang tua atau Mas Dominic? Alhamdulillah, waktu itu izin saya sampaikan, tapi bukan menjelekkan ya, tapi menyampaikan ini kan channelnya Muslim. Insyaallah dulu sebelumnya orang tua saya nelpon, karena kebetulan dari abang sepupu saya itu pastor, telepon. Ini ada kerjaan bagus. Ya udah masuk Muslim waktu itu, udah Islam, terjamin banyak fasilitas. Nah, kalau saya mau waktu itu, ya mungkin saya tidak akan ada di Islam. Cuman saya, alhamdulillahnya, ketika 1 minggu di asrama Muslim tadi, saya langsung mondok. Saya masuk pondok pesantren, menenangkan diri, menguatkan tauhid saya, menguatkan tentang hubungan saya sama Allah. Yang pastinya baca Quran, bisa baca Quran, kayak gitu. Nah, saya bilang saya tidak butuh itu. Ditawari tetap, karena kan kita ada linknya kan. Nah, tapi ya setiap saudara pasti ada upaya. Karena upayanya ini kan ya, saya dulu sempat ini juga dibenci beberapa orang, dan itu orang-orang terdekat saya. Bahkan kalau ketemu saya nih katanya, dia bilang ke orang-orang, bunuh aja sandang itu katanya. Ya saking ininya tidak suka saya masuk Islam. Ketika mereka benci sama saya malah doakan. Nah, itu yang terbaik bagi saya. Sampai saat ini saya rasakan manfaatnya.
Ketika orang-orang benci sama saya doakan langsung. Ya Allah ya Rabb, saya bilang, saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya, orang-orang yang saat ini benci sama saya, bisa jadi orang ini yang paling sayang sama saya. Ya, Kenapa? amin. Karena ketika saya masuk Islam, itu kan otomatis saya berpindah keyakinan dari keyakinan mereka. Berarti mereka ini sayang sama saya sebenarnya. Cuman ya mereka nggak terima saya tuh masuk di agama Islam. Lembutkanlah hatinya, mudahkanlah urusannya, datangkanlah hidayahnya. Kalau tidak, orang-orang ini keturunan-keturunannya. Nah, itu doa yang pertama. Pertama, saya datangi keluarga satu persatu yang nggak suka sama saya salamin, saya tanyain kabar, habis itu ya silaturahmi lah, walaupun makanya masam tapi kan diterima. Lama kemudian terbiasa, normal sekarang, alhamdulillah. Malah kayaknya saya makin dekat dengan beberapa orang yang tadinya nggak suka sama saya. Nah, terus yang kedua, baca Quran. Karena rutin, alhamdulillah dapat ustadz yang tepat juga. 6 bulan saya udah Iqra 6. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, terus selanjutnya berita sangat bahagia itu 1 tahun baru terkabulnya. Saya ikut berdakwah membantu para mualaf di pedalaman Kalimantan Barat. Dan sekarang Allah pakai tenaga saya, pikiran saya untuk menggerakkan sebuah yayasan yang saya juga ketuanya. Yayasan apa itu? Yayasan Saudara Seiman. Memang fokus untuk ngurus mualaf. Karena saya balas dendam nih ceritanya. Gini ya? Enggak, saya balas dendam gini, Bang. Bagaimana? Saya masuk Islam, saya bingung sekali. Maksudnya administrasi saya lama gitu kan. Jadi susah benar keluar identitas saya yang Islam. Yang kedua, saya dapat pembimbing juga susah, binaan Islam ini susah. Akhirnya saya ujung-ujungnya inisiatif masuk pondok pesantren. Tapi kan ini saya gitu, bagaimana dengan mualaf yang lain? Ya, yang lain, Nah, betul. yang ketiga, saya ingin sekali mualaf itu bisa pendidikannya dijamin gitu. Apa? Perlindungan terhadap ini juga, advokasinya, perlindungan bagi mualaf yang terancam. Habis itu yang tidak punya tempat tinggal, diusir dari keluarga segala macam, kan itu yang perlu diselamatkan. Ya, juga yang dalam melaksanakan kuliah itu juga harus diselesaikan. Nah, ini yang saat ini saya kerjakan. Saya pengen Saudara Seiman itu menjawab permasalahan saya di masa lalu. Syahadatnya lancar, diurusin sama kita identitasnya. Habis itu kemudian kemudian bacaan Qur'annya itu kita jamin. Habis itu habit muslimnya terjamin, habis itu kemudian perlindungan advokasinya juga kita jamin gitu. Makanya ada tempat khusus untuk mualaf-mualaf yang mungkin diusir. Nah, kita siapkan kayak gitu saat ini. Emang betul-betul safe house ya? Ya, Safe seperti house. itu kurang lebih. Sebelum saya masuk Islam, tadi saya bilang, saya menghadapi kematian itu masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Jadi ketika sudah belajar Islam, sudah mendalami, membaca, memahami, insya Allah mengamalkan Al-Quran, saya rasa kematian itu hal yang remeh-temeh. Apa remeh-temehnya? Kayak, ya udah, kalau kita mati hari ini, kita akan ada kehidupan selanjutnya, udah. Iya, jadi ada ya. kepastian berarti. Iya, ada kepastian. Kepastian itu yang saya dapat di Islam. Nah, betul. Tentu tadi yang saya bilang dibatasi, kan saya masih kuliah waktu itu, semester 5 kalau nggak salah. Saya masih Islam semester 5, tentu butuh biaya juga untuk semesteran. Tapi ya nggak tahu kenapa ya, hati saya langsung bilang ke orang tua saya, "Mak, Pak, mulai saat ini nggak usah transfer abang lagi untuk uang kuliah. Uang jajan juga nggak usah ditransfer." Kenapa? Mama sama Papa sudah terbebani.
Kenapa? Psikologisnya orang tua kan terganggu ketika saya masuk Islam. Ya udah, ini saya coba cari rezeki di Islam. Saya bilang, insya Allah, saya yakin ketika saya masuk Islam, rezeki dari Allah itu akan deras mengalir. Masya Allah. Nah, ya dari pondok pesantren, tidak lama setelah itu, saya jual motor waktu itu. Motor satu-satunya saya jual untuk modal usaha. Jadi, modal usaha saya ya jualan gerobak gitulah. Jualan jus, jualan es krim juga. Ya memang untungnya tidak seberapa. Tapi ya bertahan gitu. Dan alhamdulillah untuk uang kuliah pun tercover gitu. Tentu dengan ada bantuan orang-orang baik juga salah satunya. Nah waktu itu saya juga jadi relawan di salah satu yayasan yang insya Allah mengcover uang kuliah saya. Tapi untuk hariannya kan enggak. Nah ini yang saya cari usahanya gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Selesai semua urusan, kayaknya dimudahkan terus sama Allah. Nah, untuk beban-beban di awal ya seperti itulah kurang lebih. Tapi insya Allah untuk selanjutnya, karena saya udah yakin betul dengan Islam ini, kayaknya mudah aja sih Bang. Malah saya ngerasa, ya di Islam tidak ada apa-apanya. Maksudnya dalam artian ujian-ujian ini ya biasa aja, santai aja kita ngadapinnya. Tapi kalau di sebelumnya kan ujian nih, Allah, ini ujian lagi, kapan mau suksesnya? Tapi kalau di Islam nih, justru saya berharap, saya istiqomah untuk menghadapinya. Semakin besar ujian ini, ya Allah sedang mantau saya nih, Allah sedang uji saya nih. Pasti ini Allah sedang ngasih rezeki yang banyak nih. Nah, semakin besar ujiannya, berarti kita semakin naik kelas. Betul. Nah, kapan sih kita nih selesai menghadapi ujian dalam Islam nih? Ketika udah mati udah. Kita tidak akan diuji lagi. Kita akan dipertanyakan. Sampai mana kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, dan ujian seperti apa yang sudah dilalui, dan bisa tidak menghadapinya. Kan pertanyaan-pertanyaan atau persoalan itu perlu dijawaban. Nah, jawaban kita cuma menjawab aja. Dan yang jawab bukan hanya mulut, tapi semua anggota tubuh kita bersaksi kan? Iya, betul. Nah, makanya saya mikir, udahlah, ada ujian, insya Allah berarti Allah masih sayang sama saya. Ada. Itu berkaitan dengan itu tadi apa? Tentang keesaan, ya, ketuhanan. Karena memang dulu terus terang salah satu penguat saya masuk Islam itu saya nonton channelnya Dr. Zakir Naik. Waktu itu Dr. Zakir Naik itu ya bukan menantang ya, tapi lebih mempertanyakan ya. Dia bertanya ke umat Kristen di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan di Bible. Dan saya termasuk sakit hati juga waktu itu. Saya lagi mendalami soalnya. Saya lagi baca kitab, lagi istiqomah. Karena saya punya target sendiri untuk baca kitab ini. Kenapa? Saya itu sudah punya target di umur sekian saya harus taat. Jadi dulu memang tidak ada ngomongin tentang amal soleh. Tapi ya berbuat baik aja gitu. Tidak tahu konsep amal soleh yang seperti apa yang diterima itu tidak tahu. Intinya berbuat baik dan dijamin masuk surga, udah gitu aja dulu kan. Nah, memang tidak ada gitu. Dan bagi saya memang tidak ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan di situ. Bahkan kalau dilihat-lihat kebanyakan memang ya itu tentang mengesahkan Allah, dan Yesus sendiri pun mengarahkan itu gitu. Dan dari semua nabi itu ya satu intisarinya mengesahkan Tuhan yang sesungguhnya. Pun di perjanjian lama juga bukan Yesus, Yehuwa. Makanya timbul saksi-saksi Yehuwa kan. Nah, kenapa? Mereka juga tidak setuju dengan konsep Trinitas. Nah, berarti kan ini masih ada perdebatan. Dan memang kalau dilihat dari kitab ini kan muncul dari 1600-an tahun ya. Ya 1513-an sebelum Masehi lah. Jadi memang kalau dilihat ini kan memang karangan beberapa orang pengikut Yesus. Dan kalau dilihat kan ada perjanjian lama itu lebih kepada ini ya, Ibrani. Ya, kalau perjanjian baru ini kan lebih Yunani. Iya. Nah, jadi menurut saya ya enggak bulat gitu. Nah, kenapa enggak bulat? Ya memang contohnya gini. Saya ini anggaplah saya ini punya atasan. Atau saya nyuruh adalah inti yang disampaikan memang. Tapi kan cara saya
menyampaikan inti ini bermacam-macam nih. Ya bisa jadi yang awam nggak paham juga apa yang saya sampaikan. Karena bermacam-macam. Padahal intinya bisa nggak? Ini intinya. Ya udah saya sampaikan intinya langsung gitu. Tapi dikasih ke orang untuk menerjemahkannya. Kan punya pola pikir tersendiri. Iya. Setiap orang kan beda-beda otaknya. Jadi dia punya cara untuk menyampaikannya masing-masing. Seni lah ya. Nah, ya bagi saya nggak bulat jadinya. Intinya jauh jadinya. Ya kalau Quran kan jelas. Dia tulisan Arab itu memang sudah seperti itulah bentuknya. Ada nggak kita dengar mereka, kalau Alkitab ada lah ya. Tapi kalau tafsir kitab ada. Iya, iya. Saya sendiri pun belum pernah dengar kan. Iya, nggak ada. Tapi kalau Quran, coba sobek-sobek Quran semuanya seluruh dunia. Bisa nggak ada lagi? Ada. Kenapa? Karena punya tafsir Quran. Dan bagi saya ini sempurna. Salah satu sifat yang sempurna. Ya Nabi Muhammad bisa menyampaikan itu berarti ini mukjizat. Nah, Umi lagi ya. iya. Tidak bisa baca tulis. Ini yang saya bilang nyontek dulu kan. Ternyata Ternyata nggak bisa baca tulis. kaget dulu ya zaman. Kaget dulu. Oh iya, kok bisa ya? Nah, ternyata ini memang mukjizat. Memang betul-betul keluar sendiri yang beliau sampaikan. Akhirnya ditulis. Ya kayak gitulah. Dan ini bisa dihafalkan dan sangat mudah. Dan sangat mudah dipahami gitu. Iya. Dan walaupun kita terjemahnya macam-macam ya, intinya masih ada ininya, Qur'annya yang masih belum bisa diubah-ubah dan tidak terkontaminasi. Kalau sebelumnya kan kitab saya kontradiksi juga nih, macam-macam nih. Ya, seperti itulah kurang lebih. Bagi saya agama Islam udah sempurna banget. Saya sangat yakin dan optimis karena di Islam itu tidak ada pesimis bahwa kedepannya akan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan Amin. ini menjadi salah satu PR terbesar kami untuk mengcover saudara-saudara yang masuk Islam ini. Karena kita Yayasan Mu'alaf, insya Allah saya pengen gunakan tubuh ini, fisik ini bersama istri, anak, itu betul-betul berjuang di agama Allah. Kenapa? Karena apa ya, Bang? Apa? Ini saya ntar mulai keluar air mata ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kayaknya berat gitu. PR umat ini masih banyak gitu. Dan kalau ingat Rasulullah itu, Perjuangannya ya. iya, kita nggak ada apa-apa gitu. Saya diancam dibunuh, diancam, diusir segala macam. Kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Dan saya masih sehat-sehat aja. Tapi Rasulullah kan udah ngerasakan fisiknya. Fisiknya udah sering dibully, dilempari, kotoran juga. Tapi hatinya, kelembutannya, kayaknya jujur aja, saya bukan siapa-siapa gitu. Dan saya pengen gitu ambil bagian dari dakwah-dakwahnya beliau. Ya, pengen juga ketemu gitu. Amin, amin. Karena kita pengen juga surga itu VIP. Jadi saya yakin ketika amalan-amalan yang disukai sama Rasulullah, kita akan ketemu nanti insya Allah di akhirat. Amin, amin. Karena Rasulullah sudah menjanjikan kita umatnya untuk masuk surga. Nah, tapi sekali lagi sebenarnya yang kami kejarnya bukan surga. Yang kami kejarnya ridhonya Allah. Kami percaya ya penuh bahwa insya Allah ke depannya apapun amalan kita lakukan, apapun profesi kita masing-masing, selagi kita mendekatkan diri kepada Allah, selagi kita menyampaikan walaupun satu ayat, insya Allah Allah mudahkan. Strong way dari saudara Siman itu ya Quran surah 9 ayat 11. Nah, di situ memang kita lihat orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, yaitu saudara kita gitu. Jadi harapan kedepannya untuk semuanya tetap bergerak, jangan sampai ya netes, tumbuh berkembang lah. Jangan sampai down. Fitnahan segala macam itu ya biasa aja lah. Rasulullah juga udah biasa itu gitu. Ya.